多重影分身なんだよいきなり Jadi, apa itu manga? Secara sederhana, manga adalah istilah Jepang untuk komik atau novel grafis. Tapi, berbeda dengan komik barat, manga memiliki gaya seni, format, dan narasi yang khas. Biasanya, manga dibaca dari kanan ke kiri, sesuai dengan cara baca tradisional Jepang. Menurut Oxford English Dictionary, manga didefinisikan sebagai gaya buku komik dan novel grafis Jepang yang biasanya ditujukan untuk anak-anak maupun dewasa. 人に知られてくるよしもがなともに Jadi, manga itu bukan cuma hiburan, tapi juga seni yang kaya akan budaya dan nilai-nilai kreatif Jepang. Jepang memiliki akar budaya yang sangat erat hubungannya dengan manga di kemudian hari. Dulu, Jepang di abad ke-12 dari periode Heian, ada gulungan gambar yang isinya ilustrasi hewan dengan gaya humoris. Nah, nama dari gulungan gambar itu adalah Choju Jinbatsu Giga, dan banyak yang menganggap gulungan ini menjadi cikal bakal manga. Kemudian di abad ke-17 sampai 19 di periode Edo, ada seni yang dicetak menggunakan balok kayu, dan ada karya yang sangat familiar dari Hokusai dengan judul Kanagawa Oki Namiura. Seni cetak balok ini dinamakan ukiyo-e. Nah, Hokusai ini punya satu karya juga, yaitu Hokusai manga, yang isinya sketsa-sketsa. Di periode Meiji tahun 1868 sampai 1912, pengaruh barat masuk ke Jepang yang mempengaruhi gaya dari karya seni. Contohnya Rakuten Kitazawa yang menggabungkan kartun barat dengan gaya Jepang. Dari sini awal terbentuknya manga modern. Di abad ke-20, antara tahun 1920 hingga 1940-an, muncul majalah dan komik anak seperti Shonen Club dan Shoujo Club. Saat Perang Dunia Kedua, manga jadi alat propaganda yang ceritanya mengangkat jiwa patriotik dan nasionalis. Setelah Perang Dunia Kedua selesai, bapak manga modern yaitu Osamu Tezuka, ia merevolusi manga dengan karyanya seperti Astro Boy dan Jungle Boy. Pada karyanya, ia memberikan narasi sinematik. Jadi ketika membaca, ada rangsangan emosi, sehingga pembaca memiliki kesan tersendiri ketika membacanya. Dan beliau juga mengenalkan format tankobon, yaitu komik dalam bentuk buku lengkap satu jilid aja. Dari sini mulai banyak genre bermunculan. Antara tahun 1960 hingga 1980-an adalah era emas dari manga. Majalah Weekly Shonen Jump menjadi terkenal, dan mereka memberikan wadah bagi para mangaka untuk berkarya. Manga yang terkenal di era itu adalah Dragon Ball, JoJo, Doraemon, Berserk, dan lain-lain. Di tahun 1990-an sampai sekarang, manga menjadi mendunia karena diterjemahkan ke berbagai bahasa dan diekspor ke seluruh dunia. Ditambah, manga yang diadaptasi menjadi anime memperluas jangkauan ke seluruh dunia. Dan sekarang, membaca manga menjadi lebih mudah dengan platform digital yang tersedia. Proses produksi manga tentu dimulai dari mangaka, orang yang membuat manga. Dia yang bertanggung jawab dengan cerita dan ilustrasi. Biasanya, mangaka dimulai dengan mengirimkan karyanya ke kompetisi yang dibuat oleh penerbit. Apabila karyanya dinilai menarik oleh editor, mangaka dapat memulai debutnya di majalah manga. Nah, mangaka itu selalu bekerja dengan tim. Jadi, dalam tim itu ada bagiannya masing-masing, seperti untuk background, shading, detail, dan lainnya. Editor juga berperan penting untuk memberi masukan agar manga sesuai dengan target pasar. Setelah manga diterima oleh penerbit melalui editor, mulai dari sini waktunya penerbit bekerja. Mereka mulai menerbitkan manga dalam bentuk majalah atau buku, dan memikirkan promosi untuk memasarkan manga. Pendapatan penerbit sudah pasti dari penjualan majalah dan buku, lalu pembelian lisensi resmi oleh penerbit luar negeri. Contohnya di Indonesia, penerbit Shueisha Jepang bekerja sama dengan PT Elex Media Komputindo, lalu ada juga MNC milik Gramedia Group. Diadaptasinya manga menjadi anime, live action atau dorama juga menjadi pemasukan. Ditambah apabila anime atau filmnya sukses besar yang dapat mempengaruhi penjualan manga itu sendiri. Dan terakhir, pendapatan juga didapat dari menjual merchandise. Biasanya produk kayak gini laku kalau manganya sudah terkenal di seluruh dunia.
Sebagai penutup, manga bukan hanya sekedar karya seni, tetapi juga cerminan sejarah, budaya, dan inovasi bisnis yang terus berkembang. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.